Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irna Abilita Ambarita, mahasiswa Universitas Nusantara Tanjung Duren, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur pasar oligopoli dan pasar persaingan. Baiklah, terima kasih. Struktur pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik. Pengertian struktur pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu jenis pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna, sebab di dalam pasar oligopoli, produk dan barang yang ditawarkan, yang diperjualbelikan bersifat homogen, dan secara sederhana kita dapat mengartikan pasar oligopoli merupakan jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Adapun karakteristik dari pasar oligopoli tersebut adalah sebagai berikut. 1. Semua perusahaan memaksimalkan keuntungan yang dia dapat. Kedua, oligopoli dapat menetapkan harga. Ketiga, adanya hambatan untuk masuk dan keluar di dalam pasar tersebut. Keempat, produksi memungkinkan homogen atau berbeda. Kelima, hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi di pasar tersebut. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Terdiri dari 2 perusahaan atau lebih. Pasar oligopoli terwujud apabila jumlah perusahaan dan produsen kurang dari 10%. Dengan ciri ini akan memunculkan suatu persaingan yang tidak sempurna, karena produk-produk yang laris di pasaran hanya berasal dari satu produsen atau perusahaan yang memiliki nama dan merek yang sudah dikenal banyak orang. Kedua, produk yang diperjual biasanya bersifat homogen. Ciri kedua dari pasar ini, produk-produk yang diperjual dan diperdagangkan bersifat homogen. Produsen biasanya hanya memproduksi dan menjual produk satu. 3. Harga antar produk hampir sama. Ciri dari pasar oligopoli ini, harga produk yang relatif sama, barang dan jasa yang ada di pasar tidak jauh beda dengan barang yang ada dijual di tempat lainnya karena harganya hampir sama. Keempat, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Maksudnya adalah strategi pemasaran yang matang dalam sistem ini dapat memampukan produsen untuk menjual hasil yang lebih baik. Kelima, suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, produsen utama bisa dikatakan sebagai penentu kebijakan dalam penentuan harga. Keenam, produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar oligopoli. Maksud dari ciri ini adalah pasar oligopoli adalah produsen baru akan sulit masuk ke pasar oligopoli, sehingga tidak sedikit produsen baru mempersempit pasar dan mempersempit keuntungan dalam mencapai kesuksesan yang akan mengakibatkan kebangkrutan. Jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli terdiri dari 1. Pasar oligopoli terdiferensiasi, pasar oligopoli kolusi, pasar oligopoli non-kolusi, pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli terdiferensi yaitu menjual satu jenis saja, namun pada satu jenis barang ini tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Pasar oligopoli kolusi yaitu setiap produsen dan perusahaan melakukan kerjasama. Ketiga, yaitu pasar oligopoli non kolusi. Jenis perusahaan
Pasar ini merupakan pasar yang dimana jika perusahaan ingin menaikkan harga suatu barang atau jasa perlu memperhatikan kondisi dan perkembangan yang terjadi di perusahaan lain. Keempat, pasar oligopoli murni, yaitu pasar yang menjual satu barang saja dan variannya cukup banyak. Kelebihan pasar oligopoli: 1. Ada persaingan yang cukup ketat untuk produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. 2. Meskipun cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai merek yang berbeda, bisa memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. 3. Perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi dan perkembangan merek yang baru. Kelemahan pasar oligopoli: 1. Produsen membutuhkan biaya dan promosi yang cukup besar. Cara ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dalam mendapatkan pelanggan. Kedua, adanya persaingan ketat yang terjadi dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti, bahkan bertahan di dalam pasar tersebut. Ketiga, sering terjadi perang banting harga antara produsen yang satu dengan produsen yang lain dalam memikat lebih banyak konsumen yang membeli. Contoh pasar oligopoli yaitu bisa ditemukan dalam perusahaan rokok industri, jasa perdagangan, industri kendaraan bermotor, perusahaan semen, pabrik handphone, operator telekomunikasi, dan produsen mie instan. Pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik merupakan jenis salah satu pasar yang tidak sempurna. Pasar ini memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Pasar ini seringkali memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran yang berbeda. Di dalam pasar ini, konsumen akan merasakan adanya sebuah perbedaan dari ciri khas setiap produk yang ditawarkan oleh satu produsen dengan produsen lainnya. Ciri dari pasar monopolistik yaitu: 1. Terdiri dari banyak produsen atau penjual. 2. Terdapat diferensi produk. Ketiga, produk yang produsen dapat menentukan harga. Keempat, produsen mudah masuk keluar pasar. Kelima, produk harus dilakukan promosi. Kelebihan pasar persaingan monopolistik: 1. Banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang ataupun produk yang terbaik bagi mereka. 2. Adanya kebebasan untuk keluar masuk untuk para produsen, sehingga hal ini akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Ketiga, terdapat diferensi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa merasakan lebih selektif terhadap produk yang akan dibeli ke depannya. Keempat, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar persaingan monopolistik: 1. Pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup luas terjangkau akan lebih cepat keluar dari pasar tersebut.
Kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalam pasar tersebut mempunyai skala ekonomi yang sangat tinggi. Ketiga, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal ini akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar para konsumen. Contoh pasar persaingan monopolistik yaitu pabrik rokok, pabrik sepeda motor, industri keperawatan kecantikan, industri elektronik, dan lain sebagainya. Sekian video pemaparan presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam sejahtera, selamat malam, salam sehat.